Chapter 1686 Sumpah kepada Dacheng. Miaoyi jatuh ke dunia bawah, menggunakan kekuatan kehendak sebagai kenang-kenangan untukku, mengatakan bahwa kita akan bertemu lagi di kehidupan berikutnya. Ye Fan berkeliaran di kosmos sendirian, menatap langit berbintang yang tak terbatas. Hatinya dipenuhi dengan kesedihan. Dia membutuhkan kekuatan ilahi yang tak tertandingi yang dapat melawan makhluk-makhluk tertinggi. Bagaimana dia bisa masuk ke dunia bawah jika dia tidak memiliki kekuatan itu? Beberapa tingkat pagoda rusak. 500 tahun sudah lama tertutup debu, begitu juga dengan kenangan lama. Gurun Barat tidak bisa lagi melihat Danau Ayu di masa lalu, mereka juga tidak bisa melihat sosok cantik itu. Ye Fan turun ke bumi yang luas, berjalan selangkah demi selangkah, dengan tekun mencari. Saat itu, mereka berdua mengitari danau, mendengarkan suara lonceng kuil kuno yang telah lama tak terdengar. Seolah-olah kuil itu masih ada di depan mata mereka. Hanya ada puing-puing di depan. Lonceng besar itu telah rusak selama ratusan tahun, karatnya setengah terkubur di dalam tanah. Danau Ayu telah mengering, menjadi padang pasir. Hanya ada kerikil yang tersisa. Keagungan masa lalu yang tak tertandingi itu, sosok yang murni seperti teratai itu, sudah lama tidak ada lagi di dunia ini. Semuanya telah menjadi masa lalu. Hanya angin yang masih ada di sana, meniup kitab-kitab suci yang rusak, membuat suara hualala. Tong-tong kitab suci yang rusak itu berputar-putar, menciptakan suara-suara yang kacau, tidak mengendurkan nyanyian Buddha. Dia masih bisa mengingat cahaya matahari terbenam yang memenuhi langit. Matahari yang terbenam mewarnai kuil suci itu dengan warna merah. Mereka melambaikan tangan tanda selamat tinggal. Dia berjalan menuju jalannya sendiri, dan wanita itu melepasnya dengan senyuman. Senyum yang cemerlang, tetapi ada tetesan air mata yang berkilau jatuh. Ah! Ye Fan berdiri di tepi Danau Ayu Gurun Barat, meraung-raung ke arah langit. Rambutnya acak-acakan, menari-nari seperti naga dan ular. Dia meletus dengan aura yang paling kuat. Pasir dan batu beterbangan kemana-mana, menghantam pantai dan membelah dataran tinggi. Rasanya seperti air bah, menyapu ke kejauhan, mengejutkan seluruh bumi yang luas tanpa batas. Tawa sedih terdengar. Ini adalah jenis tawa yang tak berdaya melihat ke belakang. Mata air demi mata air terbelah di dasar danau yang mengering. Air memancar keluar, jernih dan berkilau. Setelah 2 hari 2 malam, air itu memenuhi Danau Ayu. Melihat ke bawah dari langit, air itu tampak seperti tetesan air mata. Debu-debu dari kuil Ayu telah hilang. Puing-puingnya redup dan tanpa kilau, masih berserakan di sana. Tembok-tembok yang rusak tidak berubah. Ye Fan juga tidak ingin membangunnya kembali. Ini adalah keajaiban. Danau Ayu telah muncul kembali, langit telah menunjukkan semangatnya. Di dataran tinggi, banyak penggembala berlari, bergegas untuk memberi tahu satu sama lain, berkumpul menuju Danau Ayu. Banyak orang menangis bahagia. Kemunculan kembali Danau Ashok adalah berkah dari langit. Ini adalah mutiara cerah dari dataran tinggi kami. Danau suci kami yang paling berharga akan membawa kemakmuran bagi kami. Banyak orang bersorak, dan banyak tetua yang sangat tersentuh sehingga mata mereka berkaca-kaca. Dengan setiap langkah yang mereka ambil, mereka bersujud seolah-olah sedang berziarah. Banyak orang mengikuti mereka dan berdoa di tepi danau. Yi, orang itu, terlalu mirip. Dia persis sama dengan orang yang ada di lukisan itu. Dia adalah orang yang abadi dari masa lalu. Tiba-tiba, seorang pria tua dengan satu kaki di dalam pemakaman terlihat terkejut dengan matanya yang berlumpur. Dia gemetar saat dia berjalan ke depan dan melihat Ye Fan. Di samping danau, Ye Fan berdiri dengan tenang di dunianya sendiri, memandangi Danau Ashoka dan memikirkan masa lalu. Bolehkah saya bertanya apakah Anda seorang dewa saat itu? Suara lelaki tua itu bergetar. Ye Fan berbalik dan menatap mereka. Dia menghela nafas pelan dan tidak mengatakan apa-apa. Itu dia, pria dalam lukisan itu. Saat itu, nenek moyang kita melihatnya. Dia sedang berjalan-jalan di sini dengan seorang bodhisattva wanita. Dia biasa memercikkan cahaya ilahi dan menolong banyak orang. Ya, bodhisattva wanita itu pernah berkultivasi di sini dan menyelamatkan banyak orang. Banyak orang yang memiliki potretnya di rumah mereka. Nenek moyang mereka tinggal di sini dan mengatakan bahwa ada seorang bodhisattva wanita yang berkultivasi di sini. Dia adalah seorang dermawan besar bagi orang-orang di dataran tinggi. Dia menyelamatkan orang sakit dan menggunakan cahaya ilahi untuk memandikan bayi yang baru lahir. Dia membantu para penggembala membuka padang rumput yang subur dan mengalihkan sungai untuk mengairi ladang. Beberapa orang pernah melihat bodhisattva wanita ini berjalan bersama dengan Ye Fan.
Mereka berdua seperti sepasang kekasih abadi, meninggalkan kesan yang mendalam bagi para leluhur penggembala. Apakah bodhisattva wanita masih di sini? Seorang pria tua mendorong dukungan cucunya dan berlutut untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ye Fan merasa sangat tidak nyaman. Sekarang hanya dia yang tersisa, bagaimana dia bisa menanggapi? Dia mengangkat tangannya dan menaburkan hujan cahaya, menutupi semua orang. Itu membuat pria tua di usia senja itu terlihat pucat dan hangat, menyembuhkan pria paruh baya dari semua penyakit, dan membuat anak-anak lebih bersemangat dan sehat. Itu adalah dewa dari masa lalu, orang yang bersama bodhisattva wanita. Bisakah Anda ceritakan kemana bodhisattva wanita itu pergi? Kami selalu menyembah potretnya dan berterima kasih kepadanya selama beberapa generasi yang akan datang. Di belakangnya, seorang penggembala mengumpulkan keberaniannya dan bertanya dengan keras. Ye Fan terdiam. Tangannya perlahan bergerak. Tanah bergemuruh dan seluruh dataran tinggi mulai bergetar. Kemudian, dia naik ke udara. Jari-jarinya seperti pisau, membajak tanah dan menciptakan sungai. Tidak lama kemudian, air mengalir di sepanjang sungai, menyuburkan tanah yang tandus dan memberinya kehidupan baru. Dewa telah menunjukkan dirinya. Terima kasih kepada langit atas karunia mereka. Banyak penggembala berlutut ketika melihat pemandangan ini. Suara mereka seperti tsunami. Bukan karena langit memiliki mata, bukan karena dunia memiliki perasaan, dan tidak menyembahku. Inilah yang dilakukan oleh bodhisattva wanita di dalam hati kalian. Saya percaya bahwa jika dia masih hidup, dia akan melakukan hal yang sama. Jika Anda ingin menyembah, mohon sembahlah dia. Ingatlah namanya, An Miaoyi. Di langit, sosok Ye Fan memudar. Di era ketika Gunung Meru telah terkoyak, kuil guntur besar telah runtuh, agama Buddha telah menurun, dan kurangnya kepercayaan, tetapi orang-orang di dataran tinggi Ayu tidak pernah melupakan bodhisattva wanita ini. Jelas terlihat betapa dalam ia telah merasuk ke dalam hati mereka. Sejak hari itu, kuil Ahama yang runtuh dibangun kembali. Kuil kuno itu sekali lagi diwarnai dengan kilau ilahi oleh matahari terbenam. Keruntuhan kuil dibersihkan oleh para penggembala dan ditutupi dengan bahan-bahan kuno yang asli. Kuil ini tidak memuja para Buddha kuno dari surga. Hanya ada satu wanita, dan itu adalah An Miaoyi. Ada orang-orang yang berdoa setiap hari, dan dupa menyala. Patung tanah liat asli mulai mendapatkan vitalitas dan kilau. Ye Fan pergi ke kuil Lantuo lagi, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukan apapun. Bahkan tidak ada jejaknya. Dia mendaki Gunung Meru. Gunung itu tidak lagi semegah sebelumnya dan sedikit sepi. Meskipun banyak ahli dan pengkhotbah dari bidang bintang Amitabha kuno telah datang, itu tidak dapat dibandingkan dengan suasana bekas tanah suci nomor 1 dalam agama Buddha. Bodhi menutupi langit, menutupi pegunungan dan dataran. Ye Fan berjalan tanpa tujuan, meninggalkan jejak kakinya di Gunung Meru. Kemudian, dia menuju ke timur, melintasi benua tengah dan menuju ke gurun timur untuk mencari jejak masa lalu. Sayangnya, semuanya seperti mimpi, ilusi, atau kilatan petir, terkubur di masa lalu. Miaoyi sudah tidak ada lagi di sini. Ye Fan berjalan sendirian di pegunungan dan sungai, berkeliaran di gurun yang luas seperti serigala yang kesepian. Dia dilepaskan oleh matahari terbenam seperti darah. Aku akan berjuang menuju dunia bawah. Dengan raungan panjang, gunung-gunung dan lembah-lembah bergemuruh. Dia seperti komet yang melesat di langit. Hari itu, dia muncul di banyak tempat. Ketika dia menemukan reruntuhan kota ilahi utara dan mengadakan upacara peringatan, hal itu menyebabkan keributan. Beberapa orang mengenalinya, dan berita itu menyapu tanah gurun timur seperti badai. Fisik ilahi Ye Fan yang telah menghilang selama bertahun-tahun telah kembali. Astaga, itu dia. Ahli yang tak tertandingi saat ini telah membunuh 6 atau 7 pangeran kuno. Siapa yang bisa menandinginya? Tanah gurun timur terguncang. Para ahli yang tak terhitung jumlahnya bergegas mendekat. Banyak kultivator muda dan ahli muda yang bangkit dalam beberapa dekade terakhir sangat bersemangat. Senior, apakah itu benar-benar Anda? Senior Ye, tolong terima saya sebagai murid Anda. Sekelompok orang mengelilinginya. Beberapa dengan penuh semangat memberikan penghormatan sementara yang lain berlutut, ingin menjadi muridnya. Beberapa ratus tahun telah berlalu. Mantan musuh Ye Fan telah dimusnahkan atau dipukuli oleh muridnya hingga mereka tidak bisa mengangkat kepala. Namanya mengguncang langit berbintang, dan tentu saja ada banyak orang yang mengaguminya. Pencapaian pertempuran 300 tahun yang lalu tidak dapat dihapus. Dia mengorbankan dirinya sendiri untuk Dao, darahnya memercik di langit berbintang. Setelah jatuh selama beberapa ratus tahun, kembalinya dia yang ajaib secara alami menjadi legenda.
Ye Fan memandangi wajah-wajah muda dan lembut ini dan memikirkan banyak hal. Dia pernah penuh semangat dan bahkan berambisi untuk menelan gunung dan sungai, tetapi sekarang, dia menemukan bahwa semua pengejarannya perlahan-lahan berubah. Dia baru berkultivasi selama 500 tahun, namun sudah ada penyesalan yang tidak dapat diperbaiki dalam hidupnya. Bisa dibayangkan apa yang dihadapi oleh para kaisar besar yang tidak mati dalam ratusan pertempuran dan menjadi tua sendirian. Memikirkannya saja sudah membuatnya merasa sedih. Ye Fan mendukung para pemuda yang masih belum dewasa. Dia diam-diam melewati kerumunan dan menuju ke kejauhan. Bagaimana mungkin dia berminat untuk menerima murid? Beberapa teman lama di luar kerumunan melihatnya. Hanya sebagian kecil orang yang selamat dari keruntuhan tanah suci seperti 10.000 permulaan dan Dayan. Ketika mereka melihat Ye Fan saat ini, ekspresi mereka sangat rumit. Seorang pria parubaya dengan rambut seputih salju memiliki ekspresi tercengang. Dia adalah anak suci dari 10.000 awal yang dipilih kemudian. Meskipun dia menggantikan posisi penguasa suci, pada akhirnya mereka tetap menolak dan kembali ke dunia fana. Salah satu dari gadis-gadis itu memiliki mata yang jernih saat dia melihat dengan tenang. Dia sama tenangnya seperti sebelumnya. Ye Fan merasakan sesuatu dan berbalik. Dia mengangguk. Dia menyadari bahwa itu adalah Santa Daoyi. Mereka telah bertemu beberapa kali sebelumnya, jadi kesannya terhadapnya tidak buruk. Kakak Ye, kami hanya bisa menonton dari jauh. Saat itu, kesempurnaan tubuh suci yang tak tertandingi di bawah langit akan segera menjadi kenyataan. Di samping jalan, seorang pria suci bela diri lainnya dengan kepala penuh rambut hitam berbicara. Dia adalah penguasa suci Dayan. Seiring berjalannya waktu, dia menjadi lebih kuat. Dia menemukan bahwa dia tidak bisa mengikuti langkah orang itu dan tertinggal jauh di belakang. Ye Fan berbalik dan mengangguk untuk memberi salam. Dia benar-benar menghilang dari tempat ini. Klan angin belum dimusnahkan. Kereta pembawa 9 matahari Phoenix berhenti di kejauhan. Ada orang-orang yang menonton dari dalam, tetapi mereka hanya bisa menghela nafas tanpa daya. Saat ini, Ye Fan adalah karakter yang bahkan mereka yang memiliki garis keturunan kaisar kuno akan pusing. Secara alami ada banyak ras kuno di benua biduk utara. Banyak orang datang untuk menonton, semuanya memiliki emosi yang rumit di hati mereka. Saat menghadapi Ye Fan, mereka hanya bisa menundukkan kepala dan memberi jalan. Penampilan. Ye Fan mengguncang benua biduk utara. Banyak orang yang dikenal dan tidak dikenal bergegas mendekat, ingin bertemu dengannya. Ini termasuk orang-orang dari Grand Xia yang belum dimusnahkan, serta para kultivator dari Istana Iblis Langit dan Danau Giok, serta tuannya sendiri. Dia tidak berlama-lama dan pergi sendirian, memasuki kedalaman Great Desolate. 3 kata terngiang di telinganya, kita akan bertemu lagi di kehidupan selanjutnya. Hatinya terasa seperti dipelintir oleh pisau. Orang lain merasa bahwa kecepatan kultivasinya sudah cukup cepat, tetapi dia merasa itu tidak cukup. Dia masih belum bisa menyapu semua yang ada di dunia ini. Masih ada paragon di dunia ini yang bisa menyainginya. Dia mulai menerobos. Darah dalam tubuhnya melonjak saat dia mengamati matahari, bulan, gunung, dan sungai. Dao memasuki pikirannya, dan dia membaca kitab suci kaisar di masa lalu. Setiap kitab suci mengambil bentuk, menyerupai kaisar-kaisar kuno yang berputar di sekelilingnya. Ye Fan duduk bersila, matahari, bulan, gunung dan sungai sebagai tuannya. Dengan kitab suci kaisar sebagai pendampingnya, dia ingin melayang ke langit, menghadapi semua musuh di dunia ini secara langsung. Chapter 1687 Murid-murid yang berlomba-lomba meraih kemuliaan. Dunia bawah, Istana Zi Suci, dinasti, dan organisasi dewa saling berhadapan satu sama lain di angkasa, dan alam semesta dibagi menjadi 4 alam. Arus bawah bergejolak, dan perang yang paling dahsyat bisa terjadi kapan saja. Di dunia yang kacau ini, semua orang melakukan yang terbaik untuk berkultivasi dan meningkatkan alam kultivasi mereka sendiri. Masa depan adalah milik mereka yang kuat, dan pasti akan ada era yang tidak akan pernah berakhir. Prosesnya mungkin akan sangat berdarah dan penuh dengan perang. Dunia saat ini bukanlah zaman biasa, tetapi zaman keemasan yang hanya terlihat sekali sejak zaman kuno. Semua garis keturunan terkuat dari masa lalu hingga sekarang berkumpul di sini, sehingga ditakdirkan untuk tidak damai. Zaman keemasan 100 tongkang yang bersaing belum berakhir, dan telah memasuki periode negara berperang yang pasti akan muncul. Selama 20 tahun ini, banyak orang jenius yang tak terhitung jumlahnya muncul, bersinar dengan kecemerlangannya sendiri di jagat raya. Mereka menjadi legenda, pahlawan, bersinar dengan cahaya yang cemerlang. Selama periode waktu ini,
Ye Fan tidak muncul. Perjuangan antara pangeran kuno terus berlanjut, dan bahkan lebih pahit. Ada orang yang jatuh, dan ada orang yang namanya mengguncang sungai berbintang abadi. Mereka menulis lagu kaisar mereka di jalan yang tak terkalahkan. Selain mereka, ada orang lain yang telah menjadi bintang kaisar yang menarik perhatian dunia, seperti Ye Tong, Pangeran Dunia Bawah, Huang Qi, Tian Yi, Zhou Yi, dan lainnya. Ini adalah era yang gemilang, ditakdirkan bahwa para master akan muncul dalam jumlah besar. Ini juga merupakan era yang menyedihkan, ditakdirkan bahwa para jenius yang tak terhitung jumlahnya akan menjadi tulang belulang jalan kaisar. Dapat diramalkan bahwa tabrakan yang paling menyilaukan, percikan api yang paling menyilaukan akan meletus di era ini, dan layu jalan kaisar akan melampaui semua era sebelumnya. Pada akhirnya, kemuliaan hanya milik satu orang. Fisik suci kedua. Apakah dia benar-benar tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu? Apakah dia benar-benar Ye Fan yang lain? Ini adalah bangunan hitam yang dibangun di dunia bawah. Itu melayang di udara dan dikelilingi oleh kabut hitam. Di atas gerbang yang megah dan megah terdapat sebuah plakat perunggu dengan 3 kata yang terukir di atasnya, Istana Yama. Ini adalah salah satu tempat paling menakutkan di dunia bawah, sejajar dengan Kaisar Dunia Bawah dan cabang penindas penjara. Putra Yama tidak dibunuh oleh Yang Si. Dia dibunuh oleh Ye Tong, yang memiliki fisik yang ekstrim. Orang itu adalah seorang jenius yang menentang surga yang bisa menyaingi garis keturunan Kaisar kuno. Tuanku, harap tenang. Ye Tong terlalu kuat. Orang-orang di bawah menundukkan kepala mereka. Tempat ini dipenuhi dengan energi yin yang padat. Tidak ada sedikit pun energi yang bisa dibicarakan. Tempat itu dingin dan gelap, benar-benar seperti dunia bawah. Dalam pertempuran saat itu, kami membayar harga yang cukup mahal, menyebabkan klan matahari yang sedang berada di puncak kejayaannya mengalami kemunduran. Pertempuran itu memungkinkan kita untuk mendapatkan cukup banyak darah inti matahari. Sekarang, meskipun tubuh matahari murni telah diproduksi, tidak ada kebutuhan untuk itu. Akan ada orang yang akan menghadapinya. Ketika orang di atas Yan Luodian mengungkapkan kebenaran yang begitu menakutkan, beberapa ahli yang berdiri di bawah semuanya terkejut. Mereka tidak menyangka akan ada rahasia seperti itu. Penurunan garis keturunan yang besar yang dibiduk dimulai sejak lama. Jika tidak, bahkan 10 gagak emas tidak akan mampu memusnahkan klan ini. Namun, sangat sedikit orang yang tahu bahwa di masa lalu, garis keturunan Yama dari dunia bawahlah yang membantai Kaisar Semu Matahari yang berada di puncak kekuasaannya. Dia membantai banyak orang dari ras ini dan memurnikan darah matahari yang dia butuhkan. Keturunan Raja Yan Luo benar-benar tidak layak. Orang yang duduk di bagian atas aula menghela nafas dan berkata, yang paling kita kurang adalah darah orang suci. Ye Tong bisa membunuh Cheng Chen, tapi darah Yang Si harus dibawa kembali. Lapor. Seseorang bergegas ke aula dan berlutut dengan satu kaki. Seluruh tubuhnya diselimuti energi yin, dan wajahnya sangat pucat. Jelas bahwa dia adalah mayat yang kuat yang telah mendapatkan kesadaran. Apa yang terjadi? Pangeran neraka dibunuh oleh tubuh matahari Ye Tong di langit berbintang. Bahkan tulang belulangnya pun tidak ada yang tersisa. Yan Luodian benar-benar diam. Pada generasi pangeran dunia bawah ini, pangeran neraka, dan putra Raja Yan Luo telah meninggal. Hal seperti ini hanya terjadi di era Wuxi. Saat itu, dunia bawah dibunuh dengan bantuan harta karun surgawi dan bersembunyi di alam rahasia selama puluhan ribu tahun. Meskipun ada para dewa di dunia bawah, mereka harus menanggung penghinaan. Itu adalah era yang tidak bisa mereka ingat kembali. Sekarang, 2 putra mereka telah terbunuh, mengingatkan mereka akan masa-masa mengerikan itu. Sepertinya dunia bawah telah benar-benar berkarat. Kami telah ada sejak lama dan menyaksikan tahun-tahun kejayaan para kaisar. Sekarang, semua orang sudah bosan hidup. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Anda dapat mendominasi alam semesta? Kenyataan berdarah telah menghancurkan mimpimu. Pangeran neraka juga telah menurun. Dunia bawah semakin memburuk dengan setiap generasi. Di masa lalu, nenek moyang dunia bawah melakukan perang salib. Begitu tentara Yin muncul, bahkan istana surgawi pun hampir runtuh. Mereka meninggalkan nama mereka yang mulia. Pada akhir reinkarnasi, dunia bawah adalah tujuan akhir dari semua makhluk hidup. Ini bukan hanya omong kosong belaka. Bagaimana bisa dunia bawah begitu tidak berguna? 2 aula penting lainnya di dunia bawah juga sama. Ada suara gemuruh yang mengguncang dunia bawah selama miliaran mil. Seluruh dunia bawah yang gelap dipenuhi dengan petir berwarna darah. Dunia bawah tidak memiliki apapun selain banyak ahli. Kami telah mengumpulkan roh-roh heroik terkuat sejak zaman kuno.
Tidak ada yang bisa melawan kami. Dia mulai memerintahkan orang-orang untuk pergi ke penjara hitam untuk mengundang keberadaan yang tertidur. Tuan, tolong pertimbangkan kembali. Orang di penjara hitam tidak terlalu stabil. Dia belum sepenuhnya terbangun dan sering kali kacau. Dia membunuh siapa saja yang dia lihat. Meskipun dia tak terkalahkan ketika dia masih hidup, sekarang bukan waktunya bagi dia untuk keluar. Ada gempa bumi besar di alam semesta. Ye Tong dan Yang Xi, dua bersaudara, bersinar terang. Yang Xi tak terkalahkan di bawah Kaisar Semu dan membunuh banyak Jenderal Yin dari dunia bawah. Ye Tong bahkan lebih menakjubkan lagi. Dia memiliki garis keturunan murni dari matahari dan dikenal sebagai Kaisar Suci Matahari kedua. Dia membunuh penerus masa depan dunia bawah dan mengguncang alam semesta. Dunia terkejut. Dinasti, Istana Dao, dan dunia bawah belum melepaskan semua kepura-puran keramahan, tapi Istana Surgawi sudah memulai konflik dengan dunia bawah. Semua orang menghela nafas. Ye Fan telah menerima beberapa murid yang baik. Mereka sudah bisa membangkitkan angin surgawi dan menyebabkan kekacauan di alam semesta. Dua penerus dunia bawah telah terbunuh. Bagaimana mungkin hal seperti itu tidak mengejutkan? Ini baru permulaan. Pangeran dunia bawah akan melawan Ye Tong untuk memulihkan martabat dunia bawah. Seseorang menghela nafas. Jika dunia bawah dikalahkan, itu akan menjadi hal yang paling menakutkan. Karena itu berarti prajurit Yin yang tak terhitung jumlahnya akan lahir. Para ahli kuno terkuat akan kembali satu persatu dan mayat mereka akan kembali untuk bertarung dengan sengit. Sejak zaman kuno, ahli tertinggi yang tak terhitung jumlahnya telah lahir. Bahkan jika dunia bawah hanya bisa mendapatkan sebagian kecil dari tubuh mereka, itu sudah cukup untuk menjadi tak terkalahkan. Di alam semesta, tubuh Ye Tong memancarkan cahaya ilahi. Dengan adanya dia, tidak ada matahari di langit dan tidak ada cahaya di langit berbintang. Karena dia adalah matahari yang paling cemerlang. Di depannya ada pemandangan yang sama sekali berbeda. Kegelapan tak terbatas, kabut dunia bawah bergulung, dan kekuatan kematian sangat besar. Seorang pria berbaju zirah hitam bagaikan dewa kematian. Pertempuran ini telah meletus. Meskipun itu bukan pertempuran publik, orang-orang yang melewati lapangan bintang ini dan orang bijak yang mendengar berita itu cukup beruntung untuk melihatnya. Samsara kehidupan dan kematian. Pangeran dunia bawah menggunakan kemampuan dewa yang hebat sejak awal. Itu adalah teknik terlarang dari para ahli tertinggi kuno. Alam yin dan yang berputar, dan aura kehidupan dan kematian melonjak. Itu berubah menjadi gerbang reinkarnasi, menutupi langit dan bumi dan menelan Ye Tong di dalamnya. Apakah ini pertarungan hidup dan mati, pertarungan antara kemenangan dan kekalahan? Semua orang ketakutan. Pertempuran semacam ini adalah yang paling berbahaya. Ribuan jurus digabungkan menjadi satu jurus. Sekali serangan terkuat digunakan, tidak akan ada jalan untuk kembali. Pemenangnya akan hidup, dan yang kalah akan mati. Pangeran dunia bawah berani menyerang seperti ini bukan hanya karena dia percaya diri, tapi juga karena dia memiliki semacam keberanian. Dia ingin menekan Ye Tong dengan auranya. Dan reaksi Ye Tong juga sangat kuat. Dia berdiri di gerbang reinkarnasi yang gelap gulita. Sosok emasnya melangkah dalam reinkarnasi tanpa batas, berjalan maju dengan berani. Akhir dari reinkarnasi adalah tujuan akhirmu. Pangeran dunia bawah bergumam. Ekspresinya serius. Dia tidak meremehkan lawannya dan bertarung dengan serius. Fakta bahwa dia bisa menggunakan jurus ini juga menunjukkan keberaniannya. Kakak senior, Yang Xi khawatir. Dia melihat darah menetes dari tubuh Ye Tong. Setiap langkah yang dia ambil mewarnai kekosongan menjadi merah. Dia berada di bawah tekanan besar dalam reinkarnasi. Buka. Pada saat berikutnya, tidak hanya cahaya ilahi matahari yang menyerbu ke langit dari tubuh Ye Tong, ada juga energi yin yang sangat kuat yang meledak. Ada total 18 karakter kuno yang saling berhadapan. Mereka saling terkait dan berputar, menjadi satu. Samar-samar, ada energi kacau yang meledak. Tubuhnya mengandung arti sebenarnya dari yin yang ekstrim. Fisik yang ekstrim generasi ini tidak sederhana. Banyak orang berseru kagum. Mereka benar-benar takluk. Kaca. Gerbang reinkarnasi hancur. Tubuh pangeran dunia bawah berguncang dengan keras saat darah mengalir keluar dari tubuhnya. Alam semesta menjadi sunyi senyap. Tak satu pun dari 3 penerus besar dunia bawah yang masih hidup. Mereka semua dibunuh oleh Ye Tong seorang diri. Ini adalah sambaran petir yang mengejutkan dunia, dan efeknya terlalu besar. Kakak senior, apakah Anda baik-baik saja? Yang Xi mengerutkan kening. Tidak apa-apa. Saya akan pulih setelah beberapa hari istirahat. Ye Tong menyeka noda darah di sudut mulutnya dan menampakkan senyum cerah.
Mereka berdua pergi, tapi langit berbintang gempar. Segera, seluruh alam semesta terguncang. Semua orang tahu bahwa aspek menakutkan dari dunia bawah akan segera terungkap ke dunia. Monster macam apa yang diajarkan Ye Fan? Murid-muridnya sudah begitu ilahi. Seberapa kuat dia sendiri? Dia tidak bergerak selama 20 tahun. Saat ini, seluruh alam semesta sedang mendiskusikan pengadilan surgawi. Silsilah ini adalah sebuah keajaiban. Orang-orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dalam kekaguman. Meskipun pengadilan surgawi lebih rendah dari 4 alam besar, potensinya tidak terbatas. Di masa depan, itu bahkan mungkin melampaui mereka dan dihormati oleh seluruh dunia. Aku benar-benar kecewa. Penerus generasi dunia bawah ini masing-masing lebih lemah dari yang terakhir. Fisik 3 Yin, yang dikenal sebagai yang terkuat dalam 100.000 tahun, dipelihara di dunia bawah selama 100.000 tahun. Namun, mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka semua dibunuh oleh satu orang. Istana kerajaan dunia bawah, Aula Yama, dan Aula penindasan penjara bergetar di saat yang sama. Sebuah suara dingin ditransmisikan, menyebabkan seluruh dunia bawah bergetar. Bukannya 3 anak dunia bawah tidak kuat. Hanya saja fisik yang ekstrim generasi ini terlalu menakutkan. Pergi ke penjara hitam dan lepaskan belenggu orang itu. Biarkan dia melakukan pembunuhan. Sebuah suara bermartabat meraung dengan amarah yang besar. Pada hari ini, gerbang neraka terbuka. Ratusan ribu tentara Yin keluar dan mengawal kereta penjara. Kereta itu bergemuruh saat bergerak menuju kedalaman langit berbintang. Semua orang merasa ngeri. Mereka yang memiliki informasi yang cukup tahu bahwa dunia bawah sangat marah. Mereka akan menyapu pengadilan surgawi dan membasahi langit berbintang dengan darah. Seorang pemuda yang agak lemah melangkah ke langit berbintang. Dia penuh dengan harapan dan matanya dipenuhi dengan kerinduan. Dia mengamati matahari, bulan, dan bintang-bintang sambil bergerak. Dia sangat ingin tahu tentang semuanya. Harus dikatakan bahwa ini adalah anak yang sangat lucu. Dia tampak baru berusia 15 atau 16 tahun. Matanya jernih dan tanpa celah, bahkan lebih murni daripada mata bayi. Paman, apakah kamu tahu di mana letak Istana Bintang? Setelah perjalanan yang panjang, dia akhirnya bertemu dengan seorang suci tua di sebuah planet kecil. Wajahnya yang seputih porselen memperlihatkan senyum malu-malu. Matanya seperti batu permata hitam, memberitahu orang-orang bahwa dia adalah seorang pemuda yang tidak berpengalaman. Nak, kamu benar-benar kuat. Kamu terlihat sangat muda, tapi sebenarnya kamu bepergian sendirian di langit berbintang. Itu terlalu berbahaya. Orang suci tua itu menasihatinya dengan niat baik. Setelah itu, ekspresinya berubah, dan dia berkata, jangan bertanya tentang pengadilan surgawi, terutama di wilayah bintang ini. Saya menyarankan Anda untuk segera berbalik dan kembali, karena ada ratusan ribu tentara neraka yang lewat di depan kita, dan mereka akan memusnahkan para pahlawan pengadilan surgawi. Sekarang, banyak orang suci terbang menjauh, dan semua kota strategis di sepanjang jalan praktis kosong. Mengapa mereka ingin menyerang pengadilan surgawi? Pemuda itu bertanya. Dia terlihat sangat muda dan imut, membuat orang tidak bisa tidak memiliki kesan yang baik tentang dia dan peduli padanya. Jangan banyak bertanya. Cepatlah pergi. Kalau tidak, semuanya akan terlambat. Orang tua itu berkata dengan niat baik. Aku tidak bisa pergi. Aku harus menemukan guru. Pemuda itu menggelengkan kepalanya dan ingin maju. Anak bodoh, ada sekelompok iblis yang datang di depan. Mereka akan membasahi langit berbintang dengan darah. Jika kamu maju seperti ini, itu sama saja dengan membuang nyawamu. Kamu tidak bisa pergi ke pengadilan surgawi. Orang suci tua itu memperingatkannya. Tapi tuanku ada di Istana Bintang. Aku harus pergi. Pemuda itu sedikit malu. Dia membungkuk pada orang suci tua itu dengan serius. Kemudian, cahaya ungu bersinar dan dia menghilang dari bintang. Astaga, aku salah menilaimu. Kamu tidak menggunakan formasi transportasi untuk menyelinap keluar dari rumah. Kamu sebenarnya bisa menghancurkan alam semesta dengan tubuh fisikmu dan berkeliaran di kehampaan. Orang suci tua itu terkejut dan linglung untuk waktu yang lama. Paman, bagaimana saya bisa sampai ke Istana Bintang? Bisakah Anda memberitahu saya? Sepanjang jalan, pemuda itu melihat semakin banyak orang. Mereka semua terburu-buru seolah-olah sedang melarikan diri. Cepatlah dan berbalik. Tentara Yin akan datang. Jika kalian tidak pergi sekarang, semuanya akan terlambat. Seorang tetua berambut putih berkata, aku tidak akan lari. Aku harus menemukan guru. Jika tentara Yin ingin menyerang Istana Bintang, aku akan pergi dan menghentikan mereka. Kamu mungkin tidak sekecil yang kamu lihat di permukaan.
Kamu adalah orang suci, tapi kamu benar-benar tidak bisa melangkah lebih jauh. Cepatlah kembali. Jika tidak, kamu akan dibunuh. Orang-orang yang telah melarikan diri ini tidak tahan melihat pemuda imut yang memiliki mata murni dan tidak tahu banyak tentang dunia masuk ke dalam bahaya. Mereka semua angkat bicara. Terima kasih, Paman, tapi aku benar-benar harus pergi ke Istana Bintang untuk menemukan tuanku. Pemuda itu menjawab. Siapa gurumu? Seseorang bertanya. Tuanku adalah Ye Fan yang bertubuh suci, kata pemuda itu lirih. Dia tampak sedikit lemah. Semua orang terkejut. Ye Fan memiliki murid seperti itu. Mereka belum pernah mendengar tentang dia sebelumnya. Cepat pergi. Tentara Yin datang. Seseorang berteriak. Di kejauhan, ada masa hitam yang besar. Kereta perang bergemuruh, dan Yin Qi menutupi langit. Jangan takut. Paman, saya akan membantumu menghadapi mereka. Pemuda itu bergegas maju. Cahaya ungu merobek alam semesta. Dengan sebuah ledakan, dia berdiri di depan mereka. Pada saat ini, semua orang di belakang tertegun. Dalam keadaan kesurupan, mereka sepertinya melihat Kaisar Iblis yang tak tertandingi terbangun. Aura pemuda itu benar-benar berbeda. Dia berdiri di bawah langit berbintang sendirian, menekan langit dan bumi. Siapa dia? Monster macam apa yang diajarkan oleh tubuh suci Ye Fan? Mengapa saya merasa dia bisa menghadapi semua orang di dunia bawah? Kaisar Semu. Dia sebenarnya adalah Kaisar Semu. Astaga, sejak kapan Ye Fan memiliki murid seperti itu? Jika pemuda ini bisa membunuh jalan kembali ke pasukan dunia bawah, itu akan benar-benar menantang surga. Semua orang terkejut dan melihat pemandangan itu dengan tidak percaya. Chapter 1688 Chiko Komatsu. Pemuda itu berdiri di bawah langit berbintang, dan semua tentara hantu berhenti di tempat. Cahaya bintang berkedip-kedip, tapi ada juga gelombang Yin Qi. Dia sendiri memblokir jalan ratusan ribu tentara. Orang-orang di belakangnya semua terkejut. Ini adalah seorang pemuda yang sangat tampan, dan dia masih muda dan pemalu. Pada saat ini, dia memiliki aura yang mengesankan yang membuat orang memandangnya. Ayin Marsal di depan melambaikan tangannya, dan semua tentara hantu di belakangnya mengangkat kapak belati perunggu mereka dan mengarahkannya ke depan. Baju besi mereka padat, dan aura dingin meresap ke udara. Siapa kamu? Suara dari marsekal hantu terdengar seperti dua potong besi dingin yang bergesekan satu sama lain. Itu tanpa kemanusiaan, dan itu membuat orang merasa kedinginan. Saya Komatsu, kata pemuda itu dengan malu-malu. Pemuda itu berkata dengan malu-malu. Dia memiliki mata yang berbinar, bulu mata yang panjang, rambut yang tipis, dan tubuh yang ringkih. Dia terlihat sangat lembut. Dia mengeluarkan perasaan yang kontradiktif. Pemuda itu terlihat sangat imut, tapi dia memancarkan aura yang kuat yang membuat para tentara dan Jenderal Yin merasa tertekan. Komatsu. Tidak pernah mendengarnya, kata Marsekal Yin lirih. Para ahli lain di sekitarnya juga menggelengkan kepala dengan dingin, menandakan bahwa mereka tidak tahu. Apakah Anda tahu dari mana kita berasal? Salah satu dari mereka bertanya dengan dingin. Saya tidak tahu. Pemuda itu sedikit malu, dan wajahnya memerah. Dia merasa bahwa dia terlalu tidak berpengalaman. Ekspresi semua Jenderal Yin sangat dingin. Salah satu dari mereka berkata, kami datang dari dunia bawah. Dunia bawah, kata pemuda itu lirih. Dia tidak tahu dari mana asalnya, dan dia tidak tahu bahwa ada sekte kultivasi seperti itu. Dia menjawab dengan jujur dan hati-hati, maaf, saya tidak tahu. Saya belum pernah mendengarnya. Di belakangnya, kelompok Jenderal Yin sangat marah. Mereka semua memelototi pemuda itu. Tidak ada yang berani meremehkan mereka seperti ini. Yang Si memang sombong. Dia telah membunuh 108 Jenderal Yin mereka, tapi dia tidak berani mengatakan bahwa dia belum pernah mendengar tentang dunia bawah. Ye Tong sangat kuat, dan dia telah membunuh 3 anak dunia bawah. Namun, dia harus mengakui bahwa organisasi ini sangat menakutkan. Seorang pemuda yang bahkan lebih cantik dari seorang gadis benar-benar berani mengucapkan kata-kata seperti itu, meremehkan mereka. Hal ini menyebabkan semua Jenderal Yin sangat marah, dan mereka merasa terhina. Kamu belum pernah mendengarnya. Seorang marsekal hantu berkata dengan dingin. Suaranya telah berubah, dan ada ketajaman yang mengancam di Yin Qi. Kelompok orang bijak yang awalnya melarikan diri berhenti, sedikit tertegun. Bahkan ada beberapa yang terkesiap. Siapa pemuda ini? Apakah dia benar-benar pupil Ye Fan? Apakah dia sombong? Apakah dia meremehkan dunia bawah? Tapi sepertinya tidak seperti itu. Ekspresi dan nada bicara seperti itu tidak dipalsukan. Apakah dia benar-benar seorang pemuda yang tidak peduli dengan cara-cara dunia?
Semua orang sedikit bingung. Mereka yang sedang berlari berhenti dan memperhatikan dengan tenang. Di sisi lain, banyak jenderal hantu dunia bawah dipenuhi dengan kebencian. Di mata mereka, wajah merah itu adalah ekspresi penghinaan yang ekstrim. Dia dengan sengaja mengejek mereka. Selama bertahun-tahun, dunia bawah telah menjadi penguasa alam semesta, menyebabkan runtuhnya istana surgawi, tetapi tidak jatuh selama 10.000 generasi, menyebabkan mayat para dewa jatuh. Siapa yang berani menghinanya? Anak nakal sepertimu berani bersikap sombong dan menghina dunia bawahku. Mari kita lihat apakah kamu bisa menentang langit hari ini, kata Marsekal hantu dengan tenang dan dingin. Paman, maafkan aku. Aku benar-benar tidak tahu. Pemuda itu menjelaskan, merasa sedikit canggung. Ketika Marsekal hantu mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Paman, ini benar-benar tak tertahankan. Mereka belum pernah melihat pemuda yang penuh kebencian sebelumnya. Dia terlalu sombong. Anak ini memiliki karakter. Dia tak kenal takut. Mungkinkah fisik suci Yevan telah tiba, atau anjing hitam besar itu telah datang dan mengajarinya berbicara seperti ini? Semua orang suci tidak bisa menahan tawa. Jika pemuda itu berani bertindak seperti ini, dia pasti punya rencana cadangan yang bisa menahan badai dunia bawah. Mungkin pasukan Istana Langit telah tiba, dan pertempuran besar yang menentukan akan segera dimulai. Adapun pihak dunia bawah, ada keheningan yang canggung untuk waktu yang lama. Ini sudah keterlaluan. Dia telah mempermalukan mereka lagi dan lagi. Pemuda ini benar-benar tidak memberi mereka wajah. Bunuh. Marsekal hantu melambaikan tangannya, dan tim tempur di belakangnya terbentuk. Spanduk besar dikibarkan dengan padat, platform formasi disiapkan, dan sejumlah besar simbol menyala. Ini adalah formasi pembunuhan dunia bawah, dan dipimpin oleh sekelompok Jenderal Yin. Qi Yin yang menakutkan memenuhi udara, langsung menyapu langit berbintang. Orang biasa akan gemetar. Ini adalah jenis palpitasi yang berasal dari jiwa mereka, dan kematian mendekati mereka. Spanduk besar terbang, dan platform formasi turun satu demi satu, menekan Komatsu. Semuanya meletus dengan aura kematian yang menakutkan. Pola formasi itu seperti urat nadi alam semesta, berkedip-kedip dengan cahaya yang menyilaukan. Kaca. Apa yang tidak terduga adalah bahwa semua platform formasi dan spanduk tidak berguna. Segera setelah mereka mendekati Komatsu, mereka semua hancur, dan kelompok jenderal hantu yang bergegas mendekat bahkan lebih terlempar, batuk darah terus-menerus. Pemuda itu tidak bergerak. Hanya ada cincin ilahi ungu di sekeliling tubuhnya. Ini adalah jenis pertahanan naluriah, namun semua orang terlempar. Sangat kuat. Semua orang terkejut, dan wajah mereka langsung memucat. Ekspresi Marsekal hantu suram. Dia secara pribadi memasuki pertempuran, memegang senjata kaisar semu saat dia menyerbu. Itu adalah tombak logam hitam, dan itu seperti naga banjir hitam yang mengoyak alam semesta. Senjata itu menyeramkan dan menakutkan. Dang. Sayangnya, serangan itu masih tidak efektif. Senjata kaisar semu dikirim terbang oleh cincin dewa, dan Marsekal hantu dikirim terbang. Semua tulang di tubuhnya berderak, dan dia terluka parah. Dia hampir berubah menjadi pasta daging. Kelopak mata semua orang berkedut. Semakin kuat serangannya, semakin besar serangan baliknya. Ini terlalu menakutkan. Dia hanyalah seorang pemuda yang tidak berbahaya, namun dia sebenarnya begitu menentang surga. Bahkan senjata kaisar semu tidak dapat melukainya sedikit pun, dan secara otomatis dipantulkan kembali. Betapa mengejutkannya hal ini. Kalian, apa kalian baik-baik saja? Pemuda itu tampak bingung, seolah-olah dia tidak pernah membunuh siapapun sebelumnya. Dia merasa sangat tidak nyaman ketika dia melihat orang-orang batuk darah dan yang lainnya tergeletak tak bergerak di tanah. Kaisar semu. Marsekal hantu berdiri dengan susah payah. Dia menyambungkan kembali tulang-tulangnya yang patah, dan dengan wajah pucat, dia mengeluarkan dua kata ini, mengejutkan semua orang. Pemuda yang tampak lembut ini sebenarnya adalah seorang kaisar semu. Siapa sebenarnya kamu? Orang-orang dari dunia bawah berteriak. Aku Komatsu, aku, murid dari fisik suci Yevan. Suara pemuda itu tidak keras, dan dia tampak sedikit gelisah dan pendiam saat dia melihat semua orang. Orang-orang dari dunia bawah segera meledak. Dia sebenarnya adalah pupil Yevan, dan seperti yang diharapkan, dia datang untuk mereka. Ketika mereka memikirkan tentang penghinaan, barusan, para jenderal hantu merasa lebih marah. Kamu sudah keterlaluan, kamu sudah keterlaluan. Marsekal hantu meraung. Paman, aku tidak melakukannya. Maafkan aku tidak ingin menyakiti siapapun.
Tapi kalian mencari masalah dengan Istana Bintang, dan kalian bahkan menyerangku. Aku hanya bisa bertahan secara pasif. Komatsu muda menjelaskan. Kebencian antara dunia bawah dan pengadilan surgawi sulit untuk diselesaikan. Ye Tong harus mati, dan darah Ye Fan harus ditumpahkan. Bahkan jika Anda adalah muridnya, Anda harus dieksekusi. Jenderal hantu di belakang sudah sangat marah. Pihak lain jelas-jelas mengejek mereka. Istana Bintang harus dimusnahkan. Kelompok Jenderal Hantu berteriak. Kenapa kamu melakukan ini? Apa yang kalian lakukan itu salah. Kata pemuda itu. Dia membalas dengan serius dan gelisah. Dia sedikit gelisah, dan wajahnya sedikit memerah. Aku tidak tahan lagi. Kau sudah keterlaluan. Aku belum pernah melihat orang yang sombong. Dia sombong secara ekstrim. Tidak masalah jika dia mempermalukan kita sekali, tapi dia masih ingin melanjutkannya. Ayo kita bertarung dengannya. Seseorang menggunakan formasi kaisar semu untuk menyerang pemuda di depannya. Ini benar-benar tidak benar. Kita bisa duduk dan membicarakannya. Perang benar-benar tidak baik. Pemuda itu berteriak, dan dia tampak sangat jujur. Hong, formasi kaisar semu diaktifkan, dan itu sangat ganas. Auranya mengguncang langit dan bumi, dan hantu dan dewa mundur. Itu jauh lebih kuat dari formasi kaisar semu biasa. Ini adalah kartu truf yang mereka siapkan untuk mengalahkan pengadilan surgawi. Cahaya ungu berkedip-kedip di atas kepala pemuda itu. Sebuah pagoda melesat keluar dari puncak kepalanya, bahkan lebih dari 9 lantai. Bentuknya sangat aneh, sedikit mirip dengan buah pohon pinus, pagoda pinus. Ketika pagoda ini muncul, semua orang menjadi tercengang. Jenis aura itu, jenis pancaran itu, jenis pancaran dao itu, seolah-olah sebuah harta karun abadi terbang dari alam yang lebih tinggi. Itu menyilaukan dan menyilaukan, cahaya dao yang menakjubkan. Ini adalah pagoda dao ungu yang berkilau dan penuh dengan kelembapan. Cahaya ungu melingkari seluruh tubuhnya, kabut tebal mengepul. Setiap lantai memiliki seorang penguasa abadi yang duduk di dalamnya, melantunkan kitab suci, menjelaskan rahasia membuka langit. Itu ditempa dari emas ungu tanda ilahi, seluruh tubuhnya tanpa sedikit pun kenajisan. Itu sempurna dan cemerlang, cahaya abadi yang menindas. Di dalamnya terdapat tanda ilahi dari penciptaan dunia, sebuah kitab suci yang alami. Itu benar-benar disempurnakan sampai tingkat seperti ini. Semua orang menghela napas dalam kekaguman. Ini terutama terjadi ketika memasuki situs bersejarah dan menjelajahinya. Dengan jenis harta abadi ini di tangan, mungkin saja bisa mengukir berbagai simbol yang ditinggalkan oleh orang-orang kuno sambil memahami Dao. Ini memiliki kegunaan yang tidak ada habisnya. Meskipun ada pepatah semacam ini, dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada yang memurnikan emas ungu tanda ilahi hingga tingkat yang menentang surga, menganugerahkannya dengan kehidupan yang benar-benar baru, membuatnya cerdas dan ilahi. Bagaimana pemuda ini melakukannya? Dikabarkan bahwa hanya mereka yang dekat dengan keabadian yang memiliki kemampuan ilahi seperti ini. Pagoda yang ditempa dari emas ungu tanda ilahi memiliki 9 lantai, dan setiap lantai memiliki seorang penguasa abadi yang duduk. Inilah yang paling sulit dimengerti oleh semua orang. Mereka melantunkan ayat-ayat yang berbeda, bergemuruh saat mereka bergerak. Dia telah memperoleh banyak kitab suci melalui pagoda ilahi ini. Meskipun semuanya rusak, tetap saja mengejutkan. Lupakan tentang orang-orang di dunia bawah, bahkan orang-orang suci di belakang pun tercengang. Ada dua benda ilahi di dunia ini yang memiliki kemungkinan yang menentang langit untuk menangkap pola dao langit dan bumi. Salah satunya adalah tanda ilahi yang spiritual dan abadi yaitu emas ungu, yang kedua adalah melodi abadi. Namun, yang terakhir ini tidak praktis. Dikabarkan bahwa itu hanya bisa digunakan setelah mendapatkan makanan energi abadi di alam abadi. Itu praktis tidak ada artinya di alam ini. Bukannya tidak ada yang pernah mendapatkan emas ungu tanda ilahi sebelumnya, tapi ini adalah satu-satunya yang disempurnakan untuk terhubung dengan keabadian. Itu tidak ada hubungannya dengan kultivasi seseorang, melainkan dengan sifat pengguna yang dekat dengan keabadian. Bagaimana Ye Fan bisa memiliki murid seperti ini? Dia benar-benar bisa mengguncang dunia. Apakah benar ada orang seperti itu di dunia ini? Mungkinkah dia akan menjadi abadi di masa depan? Semua orang tercengang. Penampilan semacam ini sangat mengejutkan, dan itu membuat orang merasa lebih takut daripada kehebatan pertempuran Ye Tong. Ini karena tidak ada yang tahu seberapa jauh pemuda pemalu ini akan tumbuh di masa depan. Saya mengerti sekarang. Dia tidak sengaja mengejek kita, tapi justru temperamen seperti ini, hati seorang anak yang murni, tidak tercemar oleh dunia manusia, murni dan tanpa celah. Hanya dengan begitu dia bisa mendekati keabadian.
Marsekal hantu benar-benar mengerti. Setelah memikirkannya, dia menjadi sangat khawatir dan berkata, bunuh dia. Dia memerintahkan para prajurit Yin dan Jenderal Yin untuk membuka kandang itu dan menyuruh semua orang mundur. Dia ingin orang yang pernah tak tertandingi di dunia ini keluar dan membunuh Komatsu. N. Chapter 1689 Gaidai Master. Sebuah raungan yang dalam terdengar. Seolah-olah seekor binatang purba telah disegel sampai sekarang dan mengaum saat ini. Suara itu mengguncang semua orang sampai-sampai jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka dan tubuh mereka terasa seperti akan terbelah. Suara semacam ini seperti guntur yang teredam, menyebabkan telinga semua orang berdenging. Darah mereka seakan-akan akan menembus pembuluh darah mereka dan mengalir deras. Guntur bergemuruh di sekujur tubuh mereka. Ini adalah seorang ahli. Dia bahkan belum muncul, tapi raungan semacam ini sendiri memiliki kekuatan penetrasi yang membuat roh primordial orang-orang akan meledak. Itu benar-benar menakutkan. Semua orang suci mundur, tidak berani menyaksikan pertempuran dari jarak dekat. Adapun para prajurit dan Jenderal Yin, mereka mundur seperti air pasang, membuka ruang yang sangat besar. Ada kereta perang di bawah langit berbintang dengan sangkar di atasnya. Warnanya merah terang seperti darah dan sepertinya terbuat dari emas darah Phoenix. Hal ini dikarenakan banyak burung Phoenix darah yang muncul dan melingkar di sekelilingnya. Namun, setelah diamati lebih dekat, benda itu hanyalah sejenis kayu yang menakutkan. Beberapa orang menyadari bahwa itu adalah sejenis kayu dewa yang dikendalikan oleh dunia bawah. Kayu darah Phoenix dari dunia bawah. Jantung semua orang berdegup kencang. Jenis kayu suci ini adalah belenggu tertinggi untuk roh Yin. Selama seseorang terperangkap di dalamnya, akan sulit untuk melarikan diri. Menurut legenda, ini adalah benih kematian yang dipadatkan setelah makhluk abadi mati dan berubah menjadi iblis dunia bawah. Itu adalah kayu aneh yang tumbuh setelah disiram dengan darah burung Phoenix. Ia menghususkan diri dalam menundukkan roh Yin. Itu memiliki asal-usul yang hebat dan merupakan satu-satunya di dunia. Tidak akan ada yang kedua. Sama seperti obat abadi, masing-masing unik. Jenis kayu darah ini telah beredar sebelumnya. Dikatakan bahwa itu bisa digunakan untuk memurnikan semua jenis senjata jahat. Itu sangat menakutkan dan meninggalkan rasa sakit yang tak terhapuskan bagi para dewa di masa lalu. Rantai besi di dalam sangkar berdenting dan berbenturan dengan kayu darah, menciptakan serangkaian percikan api. Terlihat jelas betapa kokohnya sangkar itu. Bahkan senjata dewa pun tidak bisa merusaknya sedikit pun. Ada seorang pria tua di antara mereka dengan rambut putih menutupi bahunya. Tangan dan kakinya ditutupi dengan belenggu berat yang terhubung ke sangkar kayu darah. Ada juga banyak jarum ilahi di tubuhnya. Jarum-jarum suci itu terbuat dari kayu darah dan panjangnya lebih dari setengah kaki. Mereka semua menusuk dalam-dalam ke dalam tubuh orang ini. Ini adalah semacam pembatasan untuk memastikan bahwa dia tidak bisa membebaskan diri dan menyebabkan masalah. Siapa orang ini? Selain itu, karena dunia bawah telah membuat pernyataan seperti itu, mereka pasti sangat percaya diri dalam menggunakan orang ini untuk memusnahkan Ye Tong dan yang lainnya. Semua orang tahu bahwa dunia bawah telah mengumpulkan mayat terkuat sejak awal waktu. Bagi orang ini untuk diperlakukan sedemikian rupa, kemungkinan identitasnya sangat menantang surga. Dia adalah sosok yang luar biasa dalam sejarah kultivasi. Budak perang, bunuh dia. Marsekal hantu berteriak. Ada sebuah artefak magis di tangannya yang bersinar cemerlang seperti kompas. Dia memutarnya dengan lembut, dan jarum-jarum suci di tubuh pria berambut putih itu melompat keluar, memasuki kompas. Krek. Beberapa rantai besi di tubuh budak perang patah, dan aura yang kuat mengalir keluar seperti lautan bintang, mengguncang langit berbintang dan menyebabkan jantung semua orang berdebar. Tidak ada yang menyangka dia menjadi begitu kuat. Dia baru saja membuka segel dirinya sendiri, namun dia telah melepaskan aura yang begitu besar dan kuat. Ini bukanlah fluktuasi hukum, tetapi pelepasan sejenis energi sumber dari tubuh fisiknya. Itu menutupi langit dan bumi seperti gelombang besar, bahkan membuat orang-orang suci di kejauhan terbang, tidak dapat mendekat. Ini adalah jenis kekuatan yang luar biasa. Hualala. Masih ada belenggu di tangan dan kakinya yang tidak pernah benar-benar dilepaskan. Belenggu itu sangat berat, tetapi bagian-bagian yang terhubung ke kandang telah dipatahkan. Orang ini berdiri. Sosoknya sebenarnya sangat tinggi dan besar. Ketika dia berjalan keluar dari kandang, rambut putihnya berserakan di belakangnya. Dia seperti batu besar yang menjulang tinggi di langit berbintang, memiliki aura yang tak lekang oleh waktu. Aoho! Tiba-tiba, dia meraung ke arah langit. Rambutnya yang putih menari-nari dengan kacau,
mengungkapkan penampilan aslinya. Selama proses ini, tidak diketahui berapa banyak orang suci yang memuntahkan banyak darah, tubuh mereka berguncang dengan keras. Mereka sudah mundur cukup jauh, tetapi mereka masih terpengaruh. Setiap orang dari mereka terkejut. Asal-usul dan kekuatan orang ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada yang mereka bayangkan. Wajahnya yang seputih salju dipenuhi kerutan, tapi orang masih bisa melihat garis besar dirinya di masa lalu. Tegas, dingin, sombong, dan luar biasa. Ketika masih muda, dia adalah seorang pria yang tinggi dan heroik. Meskipun dia telah menua, penampilannya yang heroik masih belum berkurang sedikit pun. Mayat kuno yang belum sepenuhnya terbangun, namun energi darahnya belum menurun. Sangat aneh, bagaimana dia mengawetkannya. Semua orang terkejut. Kompas di tangan Marsekal Hantu mengeluarkan cahaya yang berkobar. Dia berteriak, "Bunuh dia." Kemudian, dia menghilang dari lokasi aslinya. Semua orang terharu. Seberapa kuatkah orang kuno berambut putih ini? Tidak ada yang bisa mengatakan dengan pasti. Mereka sama sekali tidak bisa melihatnya. Tidak ada fluktuasi kekuatan magis, hanya kekuatan asal yang paling mendasar dari daging. Itu sama seperti Yevan di masa lalu, mengandalkan naluri jenis ini untuk melawan para pahlawan dunia ini. Dong! Dia mengambil langkah maju. Alam semesta hancur di bawah kakinya, dan bintang-bintang di segala penjuru bergetar. Dia menatap Komatsu dengan saksama saat dia berjalan ke depan. Anak muda, cepatlah pergi. Kultivasi orang ini jelas lebih tinggi darimu. Dia kemungkinan besar memiliki garis keturunan makhluk tertinggi dari masa lalu, yang telah lama mencapai kesuksesan besar dan mencapai puncaknya. Seseorang berteriak dari belakang. Banyak orang memiliki kesan yang baik tentang pemuda yang mudah malu dan pemalu ini. Mereka tidak ingin sesuatu terjadi padanya, jadi mereka berbicara untuk menasihatinya. Komatsu tidak mundur. Sang bijak agung di antara kedua alisnya mengeluarkan cahaya, dan sebuah roda yang berharga muncul. Roda itu bersinar dengan cahaya yang mengguncang dunia saat dia dengan lembut berseru, "Paman, apa yang terjadi padamu? Cepatlah bangun." Banyak orang menunjukkan ekspresi ragu-ragu. Itu seperti teknik rahasia khusus yang bisa membangkitkan jiwa seseorang. Banyak orang merasa seolah-olah jiwa mereka akan meninggalkan tubuh mereka. Semua orang di dunia bawah terkejut, dan kemudian mereka menunjukkan ekspresi terkejut. Anak muda ini terlalu luar biasa. Teknik rahasia kitab suci macam apa yang dia pegang? Semua orang tidak bisa tidak melihat ke arah pagoda daunnya. Pada saat ini, lantai 5 sangat megah. Itu mengalir dengan cahaya abadi dan mekar dengan warna-warna yang menguntungkan. Di dalamnya, ada seseorang yang duduk bersila sambil melantunkan ayat-ayat suci. Hal itu menopang tubuh Komatsu, menyebabkan roda berharga di antara kedua alisnya semakin bersinar terang. Ia mengeluarkan gelombang tangisan yang sangat keras. Ini adalah auman naga dao-dao milik Fuxi yang agung. Panglima hantu itu terkejut. Dia tidak bisa mempercayai semua ini. Wajahnya sedikit pucat. Ini sangat mempengaruhi mayat-mayat kuno, terutama bagi para budak perang berkepala kacau yang akan terbangun. Rasanya seperti lampu terang yang membimbing mereka. Semua orang terkejut. Beberapa kultivator yang kuat melihat ke arah pagoda ungu emas bertanda ilahi dengan mata berapi-api. Ini benar-benar benda yang menantang surga. Ini jelas tidak sesederhana kitab suci yang rusak. Dari mana anak muda ini berasal? Situs bersejarah apa yang dia kunjungi? Dia benar-benar mengandalkan pagoda dao yang spiritual dan abadi ini untuk mendapatkan begitu banyak kitab suci. Hal ini sungguh mencengangkan. Boom! Tetua berambut putih itu bergegas maju. Dengan setiap langkah, langit runtuh dan retakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul. Seolah-olah seorang dewa telah turun ke dunia. Tidak ada di dunia ini yang bisa menghentikannya. "Paman, cepatlah bangun." Suara lembut Komatsu bergema. Roda berharga di antara kedua alisnya bersinar lebih cemerlang. Selain itu, lantai 5 pagoda ungu emas itu terhubung dengannya. Cahaya yang turun berubah menjadi cahaya warna-warni yang mengalir, membuat ruang di antara alisnya menjadi lebih cemerlang. Petir darah di mata tetua itu surut sedikit. Langkahnya melambat dan wajahnya sedikit kosong. Dia menunjukkan sedikit keraguan dan kemudian tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum ke arah langit. Pagoda merasakan sesuatu. 9 lantai secara bersamaan menyala dan energi ungu naik. Pagoda itu bergetar, meratap, dan berseru. Sepertinya ada hubungan yang tak terlukiskan dengan sesepuh di depannya. "Pagoda saya." Tiba-tiba, tetua itu melontarkan 3 kata ini. Meskipun kata-katanya tidak jelas, mereka masih terdengar oleh orang lain. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak merasa ngeri.
Bahkan para prajurit dan Jenderal Yin merasa bahwa situasinya jauh dari meyakinkan. Mereka mundur seperti air pasang. Siapa sebenarnya orang ini? Komatsu melantunkan ayat-ayat suci. Auman naga keluar dari mulutnya, dan bahkan bercampur dengan nyanyian Buddha. Lantai pagoda kuno itu bersinar. Dia menggunakan semua jenis kemampuan ilahi yang mengejutkan dunia untuk membangunkan tetua itu. Tidak ada sedikit pun niat membunuh, tidak ada sedikit pun keganasan. Hanya ada hati yang murni yang dipenuhi dengan ketulusan. Kondisi pikiran yang murni dan tanpa celah menyebar seperti hujan musim semi yang hening. Bintik-bintik cahaya tersebar dan memasuki kepala sang penatua. Kekesalan dan kekejamannya semua menghilang, dan dia perlahan-lahan mendapatkan kembali ketenangannya. Bertarung sendirian di ujung dunia, kehidupan seorang pahlawan. Aku telah kalah. Ada kebingungan di matanya, tapi ada juga kelegaan. Itu sangat rumit, dan dia untuk sementara menjadi tenang. Tidak banyak yang bisa dikatakan, tapi cukup untuk membuat orang berpikir. Salah satu orang bijak tua mengeluarkan teriakan aneh dan berkata, "Saya tahu siapa dia. Hanya dia yang bisa begitu kuat. Dia adalah Gu Xinao." Segera setelah kata-kata ini diucapkan, tempat ini menjadi gempar. Banyak orang yang tahu nama ini. Namanya pernah mengguncang alam semesta dan membuat namanya terkenal. Dia hanya pernah dikalahkan sekali dalam hidupnya, tapi itu tidak memalukan. Seberapa kuatkah Kaisar Azure? Dia telah mengejutkan orang-orang kuno dan mempesona orang-orang sezamannya. Dia tidak pernah dikalahkan dalam hidupnya, dan setiap kali dia bertemu lawan, dia akan menyapu bersih mereka. Satu-satunya rintangan yang menghalangi jalannya adalah Gu Xinao, yang telah bertempur dalam pertempuran hebat. Jika Ye Fan ada di sini, dia pasti tidak akan asing dengan nama ini. Gu Xinao adalah karakter legendaris di domain bintang abadi, dan dia pernah mendengarnya sebelumnya. Dia telah dibesarkan sebagai budak perang oleh domain bintang abadi untuk mengekstrak darah terkuat dari tubuhnya. Pada akhirnya, dia dikalahkan oleh Gu Xinao, menyebabkan domain bintang abadi menderita kerugian yang mengerikan. Pada akhirnya, domain bintang abadi harus menundukkan kepalanya kepadanya. Beberapa orang mengatakan bahwa Ye Fan mungkin akan menjadi Gu Xinao kedua. Sekarang, karakter dari tahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini telah muncul lagi. Dia bertarung melawan Kaisar Azure sebelum dia mencapai Dao. Dia dikalahkan, tapi dia tidak mati. Dia pergi untuk berkultivasi lagi, dan dikatakan bahwa dia menciptakan teknik yang hebat untuk mengubah tubuhnya yang rusak. Namun, setelah dia pergi mengasingkan diri, dia tidak pernah muncul lagi. Seseorang menghela nafas. Masa lalu melayang di benak semua orang. Semua orang menghela nafas. Ini adalah Gu Xinao di masa lalu. Dia adalah orang yang tegas, percaya diri, dan tak tertandingi. Dia adalah lawan yang bahkan Kaisar Azure harus menganggap serius jalan Kaisar. Tidak heran dia begitu kuat. Tidak heran dia begitu menakutkan. Tidak heran dia bisa menciptakan fluktuasi yang begitu menakutkan setelah hanya melepaskan energi sumber dari tubuh fisiknya. Aku meninggalkan menara ini untuk keturunanku. Jelas, Gu Xinao hari ini bukan lagi Gu Xinao di masa lalu. Ini karena Kaisar Azure telah meninggal, dan dia telah meninggal beberapa tahun yang lalu. Hanya potongan-potongan rasa ilahi yang tersisa di lautan kesadarannya yang kosong. Justru ingatan yang terfragmentasi inilah yang membuatnya menatap Komatsu dengan tatapan yang sangat lembut, penuh dengan keintiman. "Paman, aku mengambil menara ini. Ini adalah peninggalan Kaisar Semu yang telah meninggal," kata Komatsu dengan lembut. Dia tidak berbohong pada pria tua yang indera keilahiannya sedang kacau dan hanya memiliki nalurinya. Gu Xinao kini telah mengembangkan kecerdasan spiritual. Dia tidak bisa berkomunikasi seperti yang dipikirkan orang lain. Kadang-kadang, dia akan mendapatkan kilatan inspirasi. Hati seorang anak yang murni tidak dapat dikunci oleh urusan duniawi. Yang disebut mendekati keabadian adalah terlahir kembali setelah debu hilang. Semua orang terkejut. Ini adalah Gu Xinao di masa lalu. Namun, setelah pertempuran dengan Kaisar Azure, mungkinkah dia benar-benar memulihkan ingatannya? Mengapa dia menjadi semakin mirip manusia? Boom! Tiba-tiba, Gu Xinao berbalik dan menghadapi ratusan ribu tentara yang lebih rendah. Dia mengangkat telapak tangannya dan menekan ke depan. "Budak perang, kembalilah!" teriak Marsekal hantu dengan ngeri. Komatsu duduk bersila di kehampaan. Roda harta karun di antara kedua alisnya berkedip-kedip saat dia mengucapkan mantra dengan raungan naga. Gu Xinao tenggelam ke dalam pasukan dunia bawah. Tempat ini runtuh, dan ratusan ribu tentara dunia bawah benar-benar musnah. Pada hari ini, langit berbintang berguncang.
Seorang pemuda sederhana dan murni yang akan tersipu ketika dia berbicara membawa Gu Xinao bersamanya saat dia menuju ke istana surgawi. Ketika semua orang di alam semesta mengetahui hal ini, gempa bumi besar terjadi. Chapter 1690 Hangat. Paman, saya di sini untuk menemui guru. Setelah pemuda itu memasuki istana bintang, suaranya yang pemalu membuat Li Tian gila. Bagaimana dia bisa menjadi paman? Ini adalah pukulan besar baginya. Dia selalu menganggap dirinya sebagai pria terhormat dan anggun, seseorang yang belum pernah tersentuh oleh iblis kai bunga pun, seseorang yang tampan dan tidak terkendali. Tapi hari ini, dia disebut tua. Kelompok itu tertawa. Di dalam markas besar Istana Bintang, bunga-bunga aneh bermekaran. Ada air terjun dan mata air di gunung. Ada pulau-pulau terapung di langit, awan dan kabut. Kabut ungu naik dari dasar tebing. Anggrek tumbuh bersama, kilin muncul, dan burung phoenix terbang tinggi di langit. Bulu-bulu mereka yang panjang bagaikan pelangi. Bahkan ada seekor naga yang menukik turun, mengaum di antara awan. Paman, maafkan aku. Aku tidak bermaksud begitu. Komatsu menundukkan kepalanya dan meminta maaf dengan lemah. Wajahnya yang cantik memerah. Li Tian tidak menyukainya. Apakah aku sudah setua itu? Panggil aku paman tuan, bukan paman. Bukankah itu sama? Komatsu bingung. Ini jelas berbeda, oke. Li Tian menjadi gila. Kamu sangat imut. Kamu pasti seorang gadis di kehidupan sebelumnya. Hua-hua berjalan mendekat dan menertawakan Komatsu muda itu. Kamu pasti seorang anak laki-laki di kehidupan sebelumnya. Komatsu tersenyum malu-malu. Tawa Hua-hua berhenti. Kenapa kedengarannya begitu canggung? Apakah dia seorang gadis di kehidupan sebelumnya? Kenapa kedengarannya seperti itu? Apakah itu benar-benar kakak senior Komatsu? Zhang Qingyang dan Long Yuxuan berlari dengan penuh semangat. Mereka telah berpisah selama bertahun-tahun, tetapi mereka bergegas segera setelah mendengar berita itu. Ini aku. Suara Komatsu tidak keras. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, dia tampak seperti anak kecil. Dia tidak tampak seperti kakak senior. Benar-benar itu. Flower, yang mengalami kemunduran, membelalakkan matanya. Dia menatap pemuda yang cerdas dan luar biasa cantik di depannya. Dia benar-benar ingin berkata, apakah ini benar-benar tupai ungu kecil yang lucu dan menggemaskan tadi? Dia pernah melihatnya saat dia meninggalkan bumi. Itu adalah kakak senior keduanya. Dentang. Percikan api beterbangan kemana-mana. Longma menekan kukunya di kepala botak Hua-hua yang mengkilap. Hua-hua berteriak kesakitan, tapi ketika dia melihat bahwa itu adalah Longma, dia tidak mengatakan apa-apa. Ini adalah manusia kapak. Jika Anda memprovokasi dia, jangan harap dia akan berhenti selama setengah bulan. Meskipun dia bukan orang yang baik, dia masih tidak bisa menangani seorang master. Benar-benar ada orang seperti itu di dunia fana. Debu berbeda, fondasi abadinya seperti cermin, tidak berubah dari awal sampai akhir. Kaisar Hitam bergumam sambil menatap Komatsu dengan mata terbuka lebar. Semua orang bisa merasakan kekuatan jiwa Komatsu. Membuka mata surga mereka, mereka bisa merasakan bahwa ruang di antara alisnya murni dan tanpa celah, seperti sepotong kristal. Manusia iblis tiba dan berkata, ada jenis orang yang hidup selama ratusan tahun seolah-olah hanya satu hari. Mereka memotong kebisingan dunia fana. Waktu tidak meninggalkan bekas pada kesadaran mereka. Bahkan ketika mereka mati dalam meditasi, mereka masih murni dan tidak bersalah. Kata-kata dari manusia iblis secara alami menyebabkan semua orang terkejut. Ada pepatah di dunia kultivasi. Setelah hidup dalam jangka waktu yang sangat lama, para kultivator akan memutuskan diri mereka sendiri dari dunia fana, memutuskan semua gangguan, memungkinkan fondasi abadi mereka kembali ke keadaan damai. Hati tahu mereka akan menjadi satu, kembali ke kondisi seorang anak yang murni dan polos. Dengan cara ini, mereka akan dapat memperpanjang umur mereka dan mengatasi korosi waktu. Itu bukanlah transformasi tubuh jasmani. Itu adalah kelahiran kembali roh primordial, yang memungkinkan mereka untuk mempertahankan kemurnian fondasi abadi mereka. Mereka tidak akan terjerat oleh cinta, benci, emosi, atau hal-hal duniawi lainnya, hanya menyisakan hati yang mengejar Tao. Dikatakan bahwa banyak orang yang menjalani kehidupan kedua akan memiliki pengalaman seperti itu. Berapa umur Komatsu sekarang? Begitu saja, dia berhasil mencapai langkah ini, membuat semua orang menghela napas kagum. Dia tidak pernah kehilangan hati yang begitu sederhana, dan selalu seperti ini. Ditatap oleh begitu banyak orang, wajah Komatsu secara alami memerah, menyebabkan banyak orang ingin mencubitnya. Mereka benar-benar merasa bahwa dia sedikit imut.
Yang pertama mengulurkan cakar iblisnya adalah Hua-Hua. Dia sangat tidak beruntung dan diinjak-injak oleh Longma. Panggil aku kakak senior, kamu hanya seorang simpanan. Buddha Amitabha, sial, Paman Ma, kata-katamu terlalu kasar. Hua-Hua sangat marah. Nak, bolehkah aku melihatmu? Manusia iblis itu berbicara. Tentu, Paman Tua. Komatsu tidak melakukan pertahanan apapun dan memiliki sifat yang murni dan polos. Tapi meski begitu, dia bisa merasakan siapa yang ramah padanya dan siapa yang berbahaya baginya. Kakak senior, kau tidak mungkin melupakan kami, kan? Kau benar-benar tidak meninggalkan jejak apapun. Hua-Hua bertanya dengan kaget. Tidak, aku masih ingat. Saat itu ketika kita meninggalkan bumi, kamu menangis dengan pantat telanjang dan matamu dipenuhi air mata. Komatsu berbicara dengan serius. Hua-Hua merasa sangat malu dan buru-buru menyela, tidak mengizinkannya untuk melanjutkan pembicaraan. Sekelompok orang itu semua tertawa terbahak-bahak. Wajah Hua-Hua memerah saat dia mundur karena malu, tidak ingin diejek oleh orang-orang ini. Aneh sekali, ada fluktuasi aneh yang secara otomatis membersihkan fondasi keabadiannya, menyebabkan hati daunnya murni dan tidak tercemar oleh dunia fana. Energi ini memungkinkan hati dan kesadarannya tetap tidak berubah. Manusia iblis itu berbicara setelah mengamati untuk waktu yang lama. Semua orang terkejut. Komatsu benar-benar sangat misterius. Situasi ini mungkin ada hubungannya dengan hatinya dan seni yang dia kembangkan. Kaisar Hitam merenung. Ia pernah mengikuti Kaisar Abadi Wuxi dan pasti memiliki hak untuk berbicara. Ketika Komatsu mengeluarkan pagoda ungu emasnya, semua orang tercengang. Ketika mereka melihat sesosok tubuh duduk bersila di masing-masing dari 9 tingkat pagoda sambil melantunkan sutra, mereka semua benar-benar kehilangan kesabaran. Seperti yang diharapkan, manusia iblis dan penilaian Kaisar Hitam memiliki hubungan yang sangat erat dengan sutra-sutra ini. Bahkan mungkin ada sutra Kaisar yang tidak lengkap di antara mereka. Selain itu, sebagian besar dari sutra-sutra ini adalah kitab suci yang abadi. Selain kepribadian Komatsu yang murni dan lugu, hal ini menciptakan seorang anak yang murni dan lugu yang dapat mempertahankan fondasi abadinya. Dia akan melupakan semua hal duniawi di dunia fana, tetapi orang-orang yang berhubungan dengannya akan selalu dikenang di dalam hatinya. Komatsu sangat menggemaskan. Pada saat ini, seorang gadis kecil berusia 2 atau 3 tahun berjalan dari belakang kerumunan. Dia memiringkan kepalanya dan mengedipkan matanya yang besar sambil menatap Komatsu. Semua orang menoleh dan tersenyum, mata mereka dipenuhi dengan cinta kasih. Nan-nan kecil telah datang, dia adalah putri kecil yang paling dicintai di Istana Bintang. Dia sangat serius dalam penilaiannya, wajah kecilnya memerah seperti apel besar, menyebabkan mereka yang melihatnya ingin menggigitnya. Tempat ini dipenuhi dengan kehangatan. Semua orang dipenuhi dengan kesan yang baik tentang pemuda ini. Dia benar-benar sangat sederhana, dan metode kultivasinya yang unik memberikan inspirasi bagi banyak orang. Seorang anak yang murni dan tanpa celah, seorang pemuda pemalu, dan seorang kaisar semu yang kuat. Semua ini terkumpul pada dirinya, menyebabkan sikapnya menjadi menakjubkan. Semua orang tahu bahwa masa depannya tidak terbatas. Kedatangan Komatsu merupakan dorongan besar bagi moral Istana Bintang. Hal ini terutama karena dia membawa seorang ahli tertinggi bersamanya. Meskipun para ahli dari pengadilan surgawi adalah biasa seperti awan, mereka masih sangat takut pada orang ini. Bahkan orang tua iblis manusia mondar-mandir, berputar-putar di sekelilingnya. Jarang sekali dia tidak memiliki nafsu makan sepanjang hari, jadi dia berbalik dan pergi berburu di langit berbintang. Ketika mereka memahami asal-usul orang ini, pengadilan surgawi terdiam, dan kemudian segera meletus dengan keributan. Ini adalah seorang jenius yang bisa bertarung melawan King Di di masa lalu, satu-satunya ahli tak tertandingi yang bisa bertarung melawan King Di jalan kaisar saat itu. Hanya dengan memikirkannya saja sudah cukup untuk mengejutkan semua orang. Perjalanan waktu tidak sepenuhnya melenyapkannya, meninggalkan mayat. Meskipun dia bukan lagi orang yang dulu, tubuh fisiknya yang tak tertandingi masih ada. Dia yang sekarang berkepala plontos. Dia telah mengembangkan sedikit kecerdasan spiritual, tapi dia masih tidak bisa melihat dirinya yang sebenarnya. Hanya dengan mengikuti di sisi Xiao Song, dia bisa tenang. Jika tidak, dia akan menjadi mesin pembunuh, dewa kematian yang tak tertandingi. Komatsu terlalu kuat. Dia benar-benar berhasil menarik bakat seperti itu. Saya pikir dunia bawah pasti akan gempar. Mereka akan menjadi gila karena sakit hati. Tawa riang terdengar di Istana Bintang. Semua orang sangat gembira dan bahagia. Berita itu secara alami mengejutkan seluruh alam semesta.
Semua orang Siulian di alam semesta membicarakannya. Sekarang, banyak orang tahu bahwa seorang anak lain dengan bakat surgawi telah muncul di Istana Bintang. Dia adalah murid kedua dari Ye Fan, seorang kaisar semu. Satu sekte memiliki 3 kaisar semu. Di masa depan, mungkin ada 4 kaisar semu, 5 kaisar semu. Semua orang tercengang. Itu sebanding dengan era ketika Kaisar Agung dan Kaisar Primordial masih hidup. Hanya ketika anak-anak mereka tinggal bersama ayah mereka akan menjadi seperti ini. Satu sekte memiliki beberapa kaisar semu. Dan ketika hal seperti itu terjadi, itu ditakdirkan untuk menjadi puncak yang paling mulia dari klan ini. Sekarang, Istana Bintang telah melangkah di jalan ini. Di masa depan, itu mungkin ada di tangan mereka. Selama seorang ahli yang tak tertandingi muncul, mampu menyaingi permaisuri abadi dan pria tua penebang kayu, maka tidak ada yang berani menyinggung pengadilan surgawi. Tren umum akan terbentuk. Tidak hanya Yan Luodian, tapi Istana Kaisar Dunia Bawah dan Aula Penindasan Penjara juga seperti ini. Itu penuh dengan badai yang dahsyat. Para pemimpin dunia bawah sangat marah. Gu Xinao adalah budak perang terkuat yang pernah mereka dapatkan dalam puluhan ribu tahun terakhir. Begitu dia terbangun, dia dapat diasuh menjadi pisau daging yang tak tertandingi. Tidak ada yang bisa menyainginya. Dunia bawah benar-benar semakin memburuk dengan setiap generasi. Jika ini terus berlanjut, kita mungkin akan melahap semua roh yin. Mayat dewa abadi apa? Semuanya tidak berguna. Para pemimpin dunia bawah sangat marah sampai-sampai paru-paru mereka hampir meledak. Mereka tidak menginginkan apapun selain membangunkan makhluk tertinggi yang tertidur dan memandikan langit berbintang dengan darah. Kali ini, itu benar-benar terlalu cemberut. Ratusan ribu tentara yin dimusnahkan, membantu orang lain dengan sia-sia. Mereka kehilangan dewa perang yang tak tertandingi begitu saja. Ini adalah jenis penghinaan. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi lelucon. Siapa mereka? Itu adalah dunia bawah yang menyebabkan runtuhnya istana surgawi. Hal itu menyebabkan para dewa merasakan sakit yang tak tertandingi. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak gemetar saat menyebut nama mereka. Tapi sekarang, wajah mereka ditampar dan diinjak, bengkak seperti kepala babi. Di dalam dunia bawah, awan iblis hitam bergelora. Petir berwarna darah menari-nari, dan hujan darah turun. Itu sangat menakutkan. Sementara itu, pengadilan surgawi dipenuhi dengan sorak-sorai dan tawa. Satu-satunya penyesalan adalah bahwa Ye Fan tidak ada di sini. Semua orang keluar untuk menemui Komatsu. Ji Ziyue juga datang dengan Little Purple. Salam, Nyonya. Komatsu membungkuk dengan sungguh-sungguh. Aku selalu mendengar gurumu berbicara tentangmu, tapi dia tidak berani menghampiri. Dia takut api perang akan membakar kampung halamannya. Akhirnya, aku bertemu denganmu. Ji Ziyue juga sangat menyukai Komatsu. Dia tersenyum dan membantunya berdiri. Adik kecil, pakailah baju ungu. Aku dipanggil Little Purple. Itu sama saja. Si ungu kecil, yang baru berusia 1 tahun, terbangun. Bicaranya tidak jelas, seperti boneka porselen. Dia mengulurkan sepasang tangan kecil dan berkata kepada Komatsu, peluk aku. Kakak senior, kamu benar-benar ditakdirkan dengan anak-anak. Aku ingin memeluk si ungu kecil saat itu, tapi dia menolak apapun yang terjadi. Dia terus menggaruk kepala botaku. Hua-hua berkata dengan marah. Saat Komatsu menggendong si ungu kecil, gadis kecil itu sama sekali tidak malu. Ia mengulurkan tangan dan kakinya seperti sedang memanjat pohon. Dia berteriak, adik kecil sepertinya wangi. Selain itu, dengan sebuah tamparan, ia menggigit Komatsu, meninggalkan banyak air liur. Penampilannya yang merah muda dan lembut segera membuat semua orang tertawa bersama.